Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafira Kajara dengan NIM L0111911056 kelas Sedimentologi B. Kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Sedimentasi Terhadap Penyebaran Terumbu Karang di Teluk Wondama, Papua. Poin pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan mengenai lokasi daerah penelitian secara administratif berada di Provinsi Irian Jaya Barat yang meliputi perairan Teluk Wondama dan sekitarnya. Daerah penelitian di perairan Teluk Wondama adalah daerah yang memiliki sumber daya alam hayati laut yang melimpah. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang. Berkaitan dengan rencana pembangunan wilayah khusus daerah Indonesia Timur dengan daerah lainnya, Pusat Peneliti dan Pengembangan Geologi Kelautan mengadakan penelitian pendahuluan bekerjasama dengan Litbang Lingkungan Pesisir dan di ESDM Wondama, Papua di Teluk Wondama. Daerah penelitian merupakan daerah kabupaten yang relatif baru dan merupakan hasil pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat. Untuk memenuhi rencana tersebut, maka sangat diperlukan data awal untuk pengembangan selanjutnya. Data yang diperoleh berupa data daerah laut dan pesisir serta salah satunya geologi lingkungan. Geologi lingkungan dalam arti untuk mengetahui sejauh manakah ekosistem terumbu karang dikaitkan dengan sebaran sedimen, terutama sebaran sedimen lumpur yang ada di daerah peneliti. Kehidupan dan perkembangan terumbu karang akan terjaga baik bila tidak tertutupi oleh lumpur. Nah, selanjutnya adalah poin kedua, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian yang dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah pemetaan karakteristik pantai dan yang kedua percontohan sedimen atau batuan dasar laut. Pemetaan karakteristik pantai merupakan pengamatan hasil lapangan, terutama pada batuan yang ada di sepanjang pantai, perubahan garis pantai, jenis pantai, dan karakter dominan garis pantai. Yang kedua adalah percontohan sedimen yang telah dilakukan menggunakan percontohan comat atau menggunakan alat grab sampler. Pada percontohan sedimen telah diambil 20 contoh sedimen pantai dan 45 sedimen dasar laut. Dari sampel-sampel tersebut dilakukan analisis laboratorium terhadap 16 contoh. Dari hasil analisis didapat besar butiran akan dibuat peta sebaran sedimen dasar laut. Dengan mengamati peta sebaran sedimen dasar laut tersebut, maka akan dapat ditentukan di mana sebaran terumbu karang yang terdapat di Teluk Wondama dan sekitarnya. Dan adapun juga dapat dilihat bagaimana hubungannya dengan sebaran lumpur yang ada. Terdapat peta karakteristik pantai yang dimaksud pada slide sebelumnya. Nah, pada slide ini membahas mengenai hasil penelitian. Pada penyelidikan ini, pengamatan karakteristik pantai dilakukan secara manual atau secara langsung di sepanjang garis pantai dengan batasan arah laut pada kemampuan mata untuk melihat dan batasan arah darat kurang dari 1 km. Pengamatan relatif bersifat deskriptif, yaitu terlihat di sepanjang pantai pada saat penyelidikan lapangan berlangsung, yakni pada musim kemarau dan pada musim angin tenggara dan selatan. Satuan pendataan hanya menempati bagian ujung selatan daerah penyelidikan, yakni dari muara sungai hingga ke selatan. Sebagian besar pantai daerah penyelidikan merupakan satuan perbukitan yang dapat dibedakan jenis reliefnya, yaitu di bagian barat reliefnya sedang dan dengan puncak bergelombang, sedangkan perbukitan bagian timur berrelief tinggi dan terjal dengan puncak bergelombang, tetapi pantainya berupa pantai berpasir, dan di kedua morfologi daerah ini dipisahkan oleh Teluk Wondama. Proses pantai selain bersifat deskriptif, parameter ini juga bersifat penafsiran. Berdasarkan proses dominannya, maka secara umum pantai daerah penelitian didominasi oleh proses marin atau oseanografi, yakni
gempuran gelombang dan arus dengan energi ke arah darat. Hal ini sesuai dengan pantai-pantai di Indonesia yang terbuka dan berhubungan langsung khususnya di daerah penelitian dengan Samudra Pasifik. Nah, pada slide ini mengenai pembahasan. Di slide ini kita akan membahas mengenai lokasi terumbu karang berdasarkan sebaran lumpur dan identifikasi faktor yang mempengaruhi kondisi terumbu karang. Pada lokasi, dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan, daerah penyelidikan terdiri dari perbukitan dan sebagian kecil daratan yang dialiri sungai. Daratan sebelah barat Teluk Wondama didominasi oleh perbukitan yang dibentuk oleh batu gaping yang banyak dipotong oleh sungai-sungai kecil, yang dimana air sungai membawa endapan hasil erosi terhadap batu gamping, sehingga mengalami proses filtrasi alami sehingga kandungan endapan lumpur walaupun ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hal ini dibuktikan adanya tumbuhan bakau di muara-muara sungai kecil, sedangkan ke arah perairan teluk terumbu karang tumbuh dengan baik. Hasil pengamatan lainnya yaitu sungai-sungai kecil di bagian barat Teluk Wondama yang melewati batu gamping ini, airnya tentunya akan banyak mengandung unsur karbonat sehingga menjadikan terumbu karang lebih mudah tumbuh dan di sepanjang pantai bagian barat dibanding bagian timur teluk. Dikarenakan kandungan lumpurnya lebih sedikit, maka pantai tersebut memiliki kejernihan air yang lebih jernih daripada air di bagian timur teluk, sehingga sebaran terumbu karang terlihat lebih baik dibanding bagian timur. Yang kedua, mengenai identifikasi faktor yang mempengaruhi kondisi terumbu karang. Dalam penentuan kondisi terumbu karang didasarkan hanya pada pengamatan terhadap sebaran lumpur dan kejernihan air laut. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjaganya ekosistem yang baik terhadap terumbu karang di Teluk Wondama. Bahas tentang faktor-faktor yang dimaksud pada slide sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya atau terjaganya ekosistem yang baik itu antara lain pertama adalah nelayan. Nelayan masih mempunyai pola hidup yang sederhana dengan tingkat populasi yang sedikit. Seperti contohnya, sebagian nelayan banyak yang masih menggunakan alat penangkapan ikan tradisional, yaitu alat pancing atau jala, sehingga dengan tidak sadar mereka dapat menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan laut. Yang kedua adalah hutan bakau. Terdapatnya hutan-hutan bakau yang masih lebat karena belum ada penggundulan, sehingga pada saat hujan maka suspensi sedimen pada air limpasan relatif sedikit. Nah, yang ketiga adalah peta sebaran sedimen. Dengan mengamati peta sebaran sedimen dan peta karakteristik pantai, maka dapat diketahui bahwa sebaran lumpur walaupun ada tetapi tidak banyak, sehingga menjadikan air laut jernih dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan terumbu karang dengan kondisi oleh adanya fotosintesis yang baik. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut, terutama terumbu karang, erat kaitannya dengan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Jika terumbu karang terjaga baik, maka sumber perikanan juga akan terus memberikan pasokan makanan bagi manusia. Sebaliknya, kerusakan terumbu karang berdampak pada masyarakat di sekitar kawasan pantai. Hancurnya terumbu karang menyebabkan kadar karbon dioksida air semakin tinggi, sehingga mengakibatkan kematian biota-biota laut yang berimpas pada manusia sebagai mata rantai terhadap atau terakhir dalam pemanfaatan potensi laut. Nah, dapat disimpulkan bahwa Teluk Wondama memiliki sumber daya alam hayati laut, salah satunya yaitu ekosistem terumbu karang dan hutan bakau. Walaupun sebaran terumbu karang dan hutan bakau tidak merata, tetapi yang terdapat di Teluk Wondama ini terbilang masih baik, dengan tingkat pelumpuran di bagian utara lebih sedikit dibanding dengan tingkat pelumpuran di bagian selatan. Dan begitu pula di bagian barat lebih sedikit dibanding dengan bagian timur. Terumbu karang sangat berpengaruh
terhadap manusia, maka manusia wajib untuk menjaga dan melindungi kawasan terumbu karang, khususnya di wilayah Teluk ini dan semua wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.